Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Ika Dela bersama teman-teman kelompok 5 akan memaparkan materi yang berjudul Pengenalan Pasar Modal dan Cara Memulai Investasi di Pasar Modal Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa materi. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai pentingnya investasi, mengenal pasar modal, cara memulai investasi, hingga bagaimana terhindar dari investasi bodong. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh teman saya, Kak Salwa. Perkenalkan, nama saya Salwa Naila Azara. Di sini saya akan memahami perbedaan menabung dan investasi. Sebelum membahas pasar modal, hal pertama yang harus dipahami adalah perbedaan antara menabung dan investasi. Menabung adalah kegiatan menyimpan sejumlah dana pada lembaga keuangan seperti bank dengan tujuan menjaga keamanan uang dan memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek. Contohnya adalah menyimpan dana untuk kebutuhan sehari-hari, dana darurat, biaya pendidikan yang akan digunakan dalam waktu dekat, atau kebutuhan mendadak lainnya. Keunggulan menabung adalah tingkat resiko yang relatif rendah dan dana dapat diambil dengan mudah kapan saja sesuai kebutuhan. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh dari tabungan biasanya terbatas hingga pertumbuhan nilai uang tidak terlalu besar. Sementara itu, investasi merupakan kegiatan menempatkan sejumlah dana atau aset pada suatu instrumen tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan atau peningkatan nilai aset di masa yang akan datang. Keuntungannya, investasi dapat berupa kenaikan harga aset, pembagian keuntungan, bunga, ataupun hasil investasi lainnya, tergantung jenis instrumen yang dipilih. Namun, investasi juga memiliki resiko, seperti prinsip yang harus dipahami oleh setiap investor adalah high risk, high return, yang berarti semakin tinggi potensi keuntungan dari suatu investasi, maka umumnya semakin tinggi pula resiko yang harus ditanggung. Salah satu alasan penting mengapa seseorang harus perlu berinvestasi adalah adanya konsep time value of money atau nilai waktu dari uang. Konsep ini menjelaskan bahwa nilai uang saat ini akan berbeda dengan nilai uang di masa depan karena adanya inflasi. Sebagai contoh, uang sebesar 1 juta rupiah saat ini mungkin dapat membeli sejumlah barang tertentu, namun beberapa tahun kemudian dengan jumlah uang yang sama, barang yang akan dapat dibeli mungkin menjadi lebih sedikit karena harga barang mengalami kenaikan. Oleh karena itu, investasi menjadi salah satu cara untuk menjaga dan meningkatkan nilai kekayaan agar mampu mengikuti perubahan ekonomi di masa depan. Perkenalkan, nama saya Darumaidi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana untuk melakukan kegiatan investasi melalui berbagai instrumen keuangan jangka panjang. Pihak yang membutuhkan dana dapat berupa perusahaan maupun pemerintah yang ingin memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usaha, membangun proyek, atau membiayai kegiatan lainnya. Sedangkan pihak yang memiliki dana disebut investor, yaitu individu maupun lembaga yang menanamkan dananya dengan harapan memperoleh keuntungan. Pasar modal sendiri memiliki fungsi yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Yang pertama itu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana dari masyarakat untuk memperluas usaha, melakukan inovasi, membeli aset baru, ataupun meningkatkan kapasitas produksi. Yang kedua itu pasar modal menjadi sarana investasi bagi masyarakat. Masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut memiliki bagian dari suatu perusahaan atau memberikan pendanaan kepada pemerintah dan perusahaan melalui pembelian instrumen investasi. Yang ketiga, pasar modal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena dana masyarakat dapat dialihkan ke sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, keberadaan pasar modal juga mendorong perusahaan menjadi lebih transparan dan profesional karena perusahaan yang terdaftar di bursa wajib memberikan laporan keuangan dan informasi penting kepada publik.
Perkenalkan, nama saya Nur Afifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk-produk investasi di pasar modal. Yang pertama itu ada saham. Saham merupakan tanda bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Ketika seseorang membeli saham sebuah perusahaan, maka investor tersebut memiliki sebagian kepemilikan perusahaan sesuai jumlah saham yang dimiliki. Keuntungan dari investasi saham terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh karena harga jual saham lebih tinggi dibandingkan harga pembeliannya. Yang kedua adalah dividen, yaitu pembagian sebagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang ketiga adalah hak suara dalam rapat umum memegang saham atau RUPS, sehingga pemegang saham dapat ikut memberikan pendapat dalam keputusan penting perusahaan. Walaupun memiliki keuntungan yang tinggi, saham juga memiliki risiko seperti penurunan harga saham, perubahan kondisi ekonomi, kinerja perusahaan yang menurun, hingga risiko kerugian apabila perusahaan mengalami masalah. Yang kedua, di sini ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan sebagai cara memperoleh dana dari investor. Ketika membeli obligasi, investor pada dasarnya memberikan pinjaman kepada penerbit obligasi. Sebagai imbalannya, investor akan menerima pembayaran kupon atau bunga secara berkala serta pengembalian dana pokok pada saat jatuh tempo. Dibandingkan saham, obligasi umumnya memiliki tingkat risiko yang lebih rendah karena memberikan pendapat yang lebih stabil. Namun, tingkat keuntungannya yang diperoleh biasanya juga lebih terbatas. Yang ketiga, ini ada sukuk. Selain obligasi konvensional, terdapat juga instrumen investasi berbasis syariah yang disebut sukuk. Sukuk merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam sukuk, hubungan antara investor dan penerbit tidak didasarkan pada sistem bunga, tetapi menggunakan prinsip akad syariah seperti bagi hasil, sewa atau ujrah, serta mekanisme lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah. Sukuk menjadi pilihan bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Yang keempat, di sini ada reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dikelola oleh manajer investasi ke dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Produk ini sangat cocok bagi investor pemula karena pengelolaan investasi dilakukan oleh tenaga profesional dan modal awal untuk berinvestasi relatif terjangkau. Keuntungan reksadana berasal dari peningkatan nilai investasi yang tercermin dalam nilai aktiva bersih atau NAB, serta pendapatan dari instrumen yang menjadi isi portofolio reksadana. Namun demikian, reksadana juga memiliki risiko seperti penurunan nilai investasi akibat perubahan kondisi pasar. Baik, di slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Anda Widya Permani akan menjelaskan tentang pelaku dan struktur pasar modal di Indonesia. Dalam pasar modal Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran kegiatan investasi. Pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bertugas mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas pasar modal agar berjalan sesuai peraturan. Kedua, Bursa Efek Indonesia atau BEI menjadi tempat berlangsungnya perdagangan efek seperti saham dan obligasi. Selanjutnya, perusahaan sekuritas berperan sebagai perantara yang membantu investor melakukan transaksi jual beli efek. Selain itu, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI bertugas menyimpan dan mencatat data kepemilikan efek investor. Terakhir, Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI berfungsi menjamin penyelesaian transaksi yang terjadi di pasar modal. Dengan adanya lembaga-lembaga tersebut, kegiatan pasar modal dapat berjalan dengan aman, tertib, dan terpercaya. Jadi, setiap lembaga memiliki tugas yang berbeda, tetapi semuanya saling bekerja sama untuk menciptakan pasar modal yang sehat dan melindungi kepentingan investor. Perkenalkan, nama saya Juliana Hirdianti. Di slide ini saya akan membahas mengenai cara memulai investasi di pasar modal dan peran perusahaan di sekuritas. Bagaimana cara kita berinvestasi? Bagaimana cara kita mulai berinvestasi? Yang pertama itu, kita harus menentukan tujuan investasi kita terlebih dahulu.
Misalnya untuk pendidikan, membeli rumah, dana pensiun, atau sekedar menambah tabungan untuk masa depan. Dengan tujuan yang jelas, kita bisa lebih mudah memilih jenis investasi apa yang kita mau. Selanjutnya, kita juga perlu mengenai profil resiko kita. Ada investor yang lebih suka bermain aman yang disebut konservatif, ada juga yang berada di tingkat sedang atau moderat, dan ada juga yang agresif, yaitu siap menghadapi risiko yang lebih tinggi demi mendapatkan potensi keuntungan yang lebih besar. Setelah itu, langkah berikutnya adalah memilih perusahaan sekuritas yang sudah terdaftar dan sudah diawasi oleh OJK. Perusahaan sekuritas ini berfungsi sebagai perantara yang membantu investor melakukan transaksi di pasar modal. Kemudian, kita perlu membuka rekening efek dengan mengisi data diri dan memerlukan verifikasi. Setelah itu, prosesnya selesai. Kita akan mendapatkan rekening dana nasabah atau bisa disebut dengan RDN yang digunakan untuk menyimpan dana investasi. Setelah memiliki RDN, kita bisa memulai menyetor dana sesuai dengan kemampuan kita. Tidak perlu menunggu punya uang banyak, karena saat ini investasi sudah bisa dimulai dengan modal yang cukup terjangkau, bahkan untuk mahasiswa sekalipun. Untuk selanjutnya, kita dapat membeli produk investasi melalui aplikasi sekuritas. Namun, sebelum membeli, kita juga penting nih mencari informasi dan memahami produk apa yang akan kita pilih. Jangan sampai kita berinvestasi cuma karena ikut tren atau ajakan teman atau orang lain tanpa mengetahui resikonya. Setelah itu, kita juga perlu menerapkan diversifikasi, yaitu membagi dana ke beberapa instrumen investasi agar resiko kerugiannya bisa lebih terkontrol. Yang gak kalah penting, tetap disiplin dan konsisten dalam berinvestasi, serta tidak mudah terpengaruh oleh berita atau rumor yang belum tentu benar. Jadi, meskipun saat ini investasi semakin mudah dilakukan, kita juga tetap harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup besar untuk mengambil keputusan investasi agar lebih bijak lagi. Dengan begitu, kita bisa menjadi investor yang cerdas dan mampu mempersiapkan kondisi keuangan yang lebih baik untuk masa depan kita. Halo, kembali lagi dengan saya Ika Della Pradita. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang investasi bodong. Ciri-ciri investasi bodong antara lain menawarkan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat, mengklaim tidak memiliki risiko atau risikonya sangat kecil, tidak memiliki resmi, serta tidak transparan dalam pengelolaan dana. Maksudnya itu, jika ada pihak yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang cepat tanpa risiko, kita perlu berhati-hati, karena dalam dunia investasi selalu ada risiko yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi, kita harus menerapkan prinsip cek legal dan cek logis, yaitu memastikan perusahaan memiliki resmi dan mempertimbangkan apakah keuntungan yang ditawarkan masuk akal atau tidak. Dengan begitu, kita dapat terhindar dari penipuan investasi. Sebagai penutup juga, investasi merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan kondisi keuangan yang lebih baik di masa depan. Melalui pasar modal ini, kita dapat memilih berbagai instrumen investasi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan. Namun, setiap keputusan investasi harus dilakukan dengan memahami risiko, menambah pengetahuan, serta memilih lembaga yang resmi dan terpercaya agar dapat berinvestasi dengan aman dan bijak. Demikian pemaparan dari kelompok 5 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.